Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang persamaan garis lurus. Nah, di sini terdiri dari ada 4 anggota, yaitu ada Agni Rahima, yang kedua ada Hanifah Afraini, yang ketiga ada Intan Salsabila, dan yang keempat ada Agni Fatimatuz Zahra. Lanjut, kita akan membahas tentang pengertian garis lurus dulu ya. Garis lurus adalah gambar satu dimensi yang memiliki ketebalan minimal dan memanjang tanpa batas dalam dua arah yang berlawanan. Setiap garis lurus memiliki kemiringan yang mewakili gradien atau kemiringannya. Nah, lanjut kita akan membahas tentang persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus adalah persamaan yang memuat satu atau lebih variabel di mana masing-masing variabelnya berpangkat 1. Oke, di sini kita akan membahas tentang contoh grafik. Nah, pada grafik di atas diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x plus 1, sumbu mendatar disebut dengan sumbu x, dan sumbu tegak disebut dengan sumbu fx. Jika fungsi di atas dituliskan dalam bentuk y sama dengan 2x plus 1, maka sumbu tegak disebut sumbu y. Jadi, y sama dengan fx. Grafik fungsi fx sama dengan 2x plus 1 atau y sama dengan 2x plus 1 berupa garis lurus, maka bentuk y sama dengan 2x plus 1 disebut persamaan garis lurus. Jadi sama aja ya, fx itu ingat, fx itu sama dengan y. Sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat persamaan garis lurus. Terdiri dari beberapa sifat. Yang pertama ada persamaan garis lurus yang sejajar dengan sumbu x. Yang kedua ada persamaan garis lurus yang sejajar dengan sumbu y. Yang ketiga ada persamaan garis lurus yang saling sejajar. Yang keempat ada persamaan garis lurus yang saling tegak lurus. Yang kelima ada persamaan garis lurus yang saling berhimpit. Terus yang terakhir adalah persamaan garis lurus yang saling berpotongan. Yang pertama ada persamaan garis lurus yang sejajar dengan sumbu x. Pada persamaan garis lurus yang sejajar pada sumbu x bisa dilihat dari gambar di bawah ini bahwa garis AB sejajar dengan sumbu x. Pada persamaan garis AB, y sama dengan 2. Bisa dilihat gambar di atas. Diketahui bahwa koordinat pada titik A yaitu min 3,2 dan pada titik B yaitu 3,2. Perhatikan pada koordinat sumbu Y, kedua titik tersebut sama yaitu ada pada titik kedua. Jadi bisa disimpulkan bahwa sifat garis yang sejajar pada sumbu X adalah memiliki koordinat yang sama, yaitu bentuk umum pada persamaan garisnya adalah Y sama dengan K. Dan K di situ adalah konstanta. Pada sifat yang kedua ada persamaan garis lurus yang sejajar pada sumbu Y. Nah, pada persamaan garis lurus yang sejajar pada sumbu Y bisa dilihat dari gambar di bawah ini bahwa garis AB sejajar dengan sumbu Y. Pada persamaan garis AB, X sama dengan 2. Di gambar di atas diketahui bahwa koordinat titik A yaitu 2,2 dan pada titik B adalah 2,-1. Perhatikan bahwa garis pada titik Y itu ada pada titik kedua. Dengan demikian, sifat garis yang sejajar pada sumbu Y adalah memiliki titik yang sama, yaitu pada titik kedua. Bentuk umum dari persamaan garisnya adalah X sama dengan K, di mana K tersebut merupakan konstanta. Yang ketiga ada persamaan garis lurus yang saling sejajar, yaitu persamaannya Y sama dengan AX tambah B akan sejajar dengan Y sama dengan AX ditambah C. Jika memiliki nilai A atau koefisien yang sama. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari gambar di bawah ini. Pada gambar ini bisa kita lihat bahwa ruas garis Y sama dengan X min 2.
dan Y sama dengan X plus 3 memiliki kedudukan yang saling sejajar. Karena meskipun keduanya ujungnya panjangnya berbeda, maka garis tersebut tidak akan berpotongan. Bisa dilihat dari gambar di atas. Yang keempat ada persamaan garis lurus yang tegak lurus. Bisa dilihat dari gambar di atas bahwa persamaan Y sama dengan X berpotongan tegak lurus dengan persamaan Y sama dengan min X. Kedua persamaan yang saling tegak lurus ini akan menghasilkan sudut siku-siku yaitu 90 derajat pada perpotongan kedua garisnya. Maka dari itu persamaan garis Y sama dengan persamaan garis Y sama dengan AX ditambah B dengan Y sama dengan min 1 atau AX ditambah C akan saling berpotongan tegak lurus. Jadi garis lurus yang tegak lurus juga pasti bisa berpotongan. Selanjutnya pada persamaan garis lurus yang berpotongan. Nah, pada persamaan garis lurus yang berpotongan sudah dijelaskan bahwa persamaan garis lurus yang sejajar itu tidak akan berpotongan. Contohnya seperti persamaan garis yang diketahui bentuknya Y sama dengan CX tambah D dengan Y sama dengan AX tambah B. Maka setiap persamaannya mempunyai koefisien yang berbeda, yaitu A tidak sama dengan C. Maka keduanya dapat dinyatakan sebagai persamaan garis lurus yang berpotongan. Dalam persamaan garis lurus yang tegak lurus tentunya pasti dapat menjadi persamaan garis lurus yang berpotongan karena tetapi dua buah persamaan yang saling berpotongan belum tentu membentuk sudut 90 derajat. Dan yang terakhir ada persamaan garis lurus yang berimpit. Apabila kedua garis memiliki dua titik potong paling sedikit, maka dapat dikatakan bahwa garis tersebut saling berimpit. Contohnya persamaan garis FX tambah QY sama dengan R yang berimpit dengan AX tambah BY sama dengan C. Kedua garis yang saling berimpit ini memiliki hubungan seperti di bawah ini. A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R. Kedua persamaan garis ini memiliki perbandingan suku yang sejenis sehingga dapat dikatakan sebanding. Selanjutnya contoh grafik dari garis lurus yang berpotongan dan berhimpit. Di sini ada 3 kasus. Yang kasus pertama, kedua persamaan berpotongan di satu titik. Kasus kedua, kedua persamaan sejajar tidak berpotongan. Kasus ketiga, kedua persamaan saling berhimpit. Rumus persamaan garis lurus. Rumus persamaan garis lurus nyatakan dalam dua bentuk, yaitu bentuk implisit dan bentuk eksplisit. Bentuk implisit. Bentuk persamaan garis lurus ini ditulis dengan Y sama dengan MX tambah C. Y besar dan Y kecil merupakan variabel, sedangkan M dan C adalah konstanta. Dalam bentuk ini, M sering disebut sebagai koefisien, arah, atau gradien dari garis lurus. Oleh karena itu, apabila ada persamaan Y sama dengan 3X tambah C, itu berarti gradien M-nya sama dengan 3. Yang kedua ada bentuk eksplisit. Bentuk eksplisit itu dimana bentuk persamaan garis lurus ditulis dengan Y sama dengan 2X plus 1, dimana dapat kebentuk lain yaitu 2X min Y plus 1 sama dengan 0. Oleh karena itu, bentuk umum dari persamaan garis lurus dapat dituliskan dengan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Mencari persamaan garis lurus, sementara itu, untuk mencari persamaan garis lurus itu sendiri terdapat dua cara. Nah, yang pertama, jika gradien diketahui dan garis melalui satu titik, dan yang kedua itu jika diketahui dua titik yang dilalui garis. Adapun rumus yang pertama yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Itu rumus untuk mencari gradien dan satu titik yang dilalui garis. Bentuk umum persamaan garis lurus sama dengan Y sama dengan MX ditambah Y, dan M itu adalah gradien. Adapun contoh soalnya yaitu tentukan gradien persamaan garis lurus 2Y ditambah 4X sama dengan 6. Jawabannya yaitu 2Y ditambah 4X sama dengan 6, 2Y sama dengan min 4X ditambah 6, maka Y sama dengan min 4X ditambah 6 dikali 2. Maka Y sama dengan min 2X ditambah 3, maka hasilnya itu yaitu
M sama dengan min 2. Maka gradien dari contoh soal tersebut yaitu min 2. Contoh yang kedua, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 2, min 3 dan titik min 4,9. X1 nya itu 2, Y1 nya itu min 3, X2 nya itu min 4 dan Y2 nya itu 9. Jadi kita masukkan ke persamaan garis lurus, udah ada rumusnya ya, jadi kita tinggal masukkan aja. Jadi Y tambah 3 per 9 tambah 3 sama dengan X min 2 per min 4 min 2. Jadi Y tambah 3 sama dengan 9 tambah 3 12 sama dengan X min 2 min 4 min 2 jadi min 6. Kita kali silangkan, jadi min 6 dalam kurung Y tambah 3 sama dengan 12 dalam kurung X min 2. Si min 6 dikalikan ke Y jadi min 6Y. Si min 6 dikalikan ke 3 jadi min 18. Terus yang sisi kirinya 12 dikali X jadi 12X. 12 dikali min 2 jadi min 24. Si 12 itu dipindah ruaskan dengan si min 6Y. Terus si 18 juga dipindah ruaskan. Jadi min 6Y min 12X sama dengan min 24 min 18. Si min 24 sama min 18 itu dijumlahkan jadi min 6. Terus karena hasilnya negatif semua, kita kalikan dengan negatif agar hasilnya positif. Jadi hasil akhirnya 6Y tambah 12X sama dengan 6.